Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Marhama SAG MPD, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardayanti dengan NIM 2314070095. Saya berasal dari kelompok 3 yang membahas tentang komponen kurikulum. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan penjelasan dua komponen, yaitu komponen tujuan dan komponen isi atau materi kurikulum. Karena kedua komponen ini merupakan dasar penting yang menentukan arah dan keberhasilan proses pembelajaran. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang tujuan dan isi atau materi kurikulum, kita perlu memahami terlebih dahulu kerangka dasar komponen kurikulum yang menjadi landasan pada pembahasan ini. Salah satu tokoh penting dalam pembahasan kurikulum adalah Rolf Whittier yang melalui bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. Dalam buku tersebut, Tiller menjelaskan bahwa komponen kurikulum itu bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem yang tersusun secara logis dan saling berkaitan. Ia menguraikan ada 4 komponen kurikulum yang menjadi dasar perencanaan pendidikan, yaitu ada tujuan, ada isi atau materi, dan ada strategi atau metode, dan ada evaluasi. Keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berhubungan. Namun, dalam penjelasan kali ini, fokus utama akan diarahkan kepada dua komponen awal yang sangat menentukan arah kurikulum, yaitu komponen tujuan dan komponen isi atau materi. Kedua komponen ini ibarat arah dan tujuan yang jelas dan isi atau materi yang tepat. Karena tanpa keduanya itu, proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan merupakan komponen yang paling mendasar dan yang paling penting dalam kurikulum, yang mana tujuan ini dapat diartikan sebagai arah, sasaran, dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran. Menurut Rolf Whittier, ia menekankan bahwa sebelum menentukan isi atau materi, metode atau strategi, evaluasi, alangkah baiknya seorang pendidik itu terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan, tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai? Nah, itu berarti tujuan itu menjadi pedoman utama yang mengarahkan seluruh aktivitas kurikulum. Secara sederhana, tujuan kurikulum menjawab, peserta didik ini dibentuk menjadi apa? Apakah hanya sekedar mengetahui pengetahuan saja, atau juga memiliki sikap, nilai, dan keterampilan tertentu? Dalam praktik pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan disusun secara berjenjang, mulai dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Tujuan yang paling umum adalah tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke tingkat yang lebih spesifik, yaitu ada tujuan institusional, misalnya tujuan sekolah atau madrasah. Yang kedua, tujuan kurikuler, yaitu tujuan setiap mata pelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dicapai seorang peserta didik dalam satu pertemuan atau satu materi tertentu. Dalam konteks pembelajaran, tujuan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan saja, tetapi juga mencakup 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan,
pengetahuan, ranah afektif, sikap atau nilai, dan ranah psikomotorik, keterampilan. Oleh karena itu, tujuan kurikulum itu harus dirumuskan secara jelas agar guru itu dapat menentukan materi yang tepat dan cara mengajar yang sesuai. Jika tujuan tidak jelas atau tidak realistis, maka pembelajaran itu akan kehilangan arah. Mungkin guru bisa mengajar dengan baik, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena sejak awal tujuannya itu tidak dijelaskan secara jelas dan tidak tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin komponen isi atau materi kurikulum. Setelah tujuan ditetapkan, komponen berikutnya adalah isi kurikulum. Yang mana isi kurikulum itu adalah segala bahan ajar, pengetahuan, pengalaman belajar, dan aktivitas yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang mana isi kurikulum ini adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang harus dipelajari peserta didik agar tujuannya itu tercapai. Jadi, jika tujuan itu adalah arah, maka isi kurikulum itu adalah ibarat bekal perjalanan menuju arah tersebut. Dalam menentukan isi kurikulum, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, materi itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Itu berarti materi yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah dasar tentu berbeda dengan peserta didik di tingkat menengah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, materinya itu harus relevan dengan kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat. Itu artinya, apa yang dipelajari peserta didik itu dapat ia gunakan di kehidupan sehari-harinya, dapat ia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang mana pengetahuan itu bukan hanya ia hafal saja, tetapi ia mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, materinya itu harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara utuh. Itu berarti pendidikan itu tidak hanya membentuk pengetahuan saja, tetapi bagaimana pendidikan itu dapat membentuk keterampilan sikap peserta didik. Yang keempat yaitu isi kurikulum itu harus memiliki keilmuan yang kuat dan tahan uji. Jadi, antara tujuan dan isi kurikulum itu bersifat fungsional dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, isi kurikulum itu harus benar-benar disusun untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan menekankan pada pembentukan sikap dan keterampilan saja, tetapi isi hanya berisi teori tanpa praktik, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Nah, teman-teman, dapat kita lihat dari tabel di atas ini. Kenapa panah pada tabel ini saling tunjuk-menunjuk? Nah, itu berarti dari tujuan panahnya menunjuk ke isi, dia itu saling berkaitan, saling berhubungan, menjadi peran utama yang sangat penting. Dan isi pun menunjuk ke tujuan. Kenapa isi kembali panahnya ke tujuan? Jika isi tidak sesuai dengan tujuan, maka pembelajaran tidak akan tercapai. Begitupun isi dengan strategi atau materi, begitupun panah metode dengan evaluasi, begitupun evaluasi dengan tujuan dan evaluasi dengan isi. Semuanya ini saling berkaitan dalam pembentukan pembelajaran. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa menurut Rel Wittiler, komponen tujuan dan isi kurikulum itu merupakan fondasi utama dalam kurikulum. Tujuan itu memberikan arah yang jelas tentang hasil pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan isi kurikulum itu adalah menyediakan materi dan pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan keduanya itu harus disusun secara selaras dan saling mendukung. Tujuan yang baik, tapi isi yang tidak jelas,
tidak akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Begitu pula, isi yang panjang, yang banyak, tanpa tujuan yang jelas akan membuat pembelajaran itu kehilangan makna. Baik teman-teman, dengan memahami komponen tujuan dan isi kurikulum secara mendalam, guru dan calon pendidik itu diharapkan mampu merancang pembelajaran yang terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Baiklah teman-teman, sampai disinilah penjelasan saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal dalam bertutur kata dalam menyampaikan penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.